Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifina lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azimun. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Baiklah, kita mulai dari waman. Dan siapakah yang didahului dengan huruf wa di sini adalah waw istinafiyah, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan man ini kita maknai sebagai isim syarat, artinya siapakah yang, dan mahalnya dia rofa karena dia sebagai mubtada atau awalan. Sedangkan adlamu diterjemahkan dengan lebih aniaya. Dia merupakan khobar marfu'atul asma. Tanda rofa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya. Adlamu merupakan isim tafdil, yakni yang bermakna lebih. Sehingga kenapa kemudian diterjemahkan lebih aniaya. Isim tafdil adalah isim yang terbentuk dari fi'il madhi thulathi menjadi berwazan af'alu. Isim tafdil kita tahu tergolong dalam isim ghairu munsharif. Dia isim yang tidak bisa menerima tanwin. Bagaimana cara pembentukannya? Insya Allah nanti akan kita bahas secara lebih mendetail di kesempatan berikutnya. Lanjutnya adalah mimman. Mimman artinya daripada orang-orang yang. Ini tersusun dari min dan man. Min tentu saja ini adalah huruf jar. Man dalam hal ini adalah isim mausul. Dia mahalnya adalah majrur karena dia adalah isim yang didahului oleh min sebagai huruf jar. Tetapi kita ingat bahwa man ini dalam hal ini adalah isim mausul, adalah isim yang mabni, dia tetap tentu tanda jarnya tidak terlihat di sana. Mana'a diterjemahkan menghalang-halangi. Mana'a kita paham bahwa ini adalah fi'il madhi. Dia kata kerja yang telah berlalu atau lampau. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Mana'a di sini adalah merupakan susunan fi'il fa'il yang kita sebut sebagai silah mausul. Dia menjadi anak kalimat dari man yang sudah disebutkan di awal. Kita paham bahwa mana'a ini merupakan fi'il madhi dan dia bisa ditasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi kita bisa mentasrifnya dari mana'a, yamna'u, man'an, mani'un, mamnu'un, imna, la tamna. Kalau kemudian kita tafsir secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka mana'a, mana'a, mana'u, mana'at, mana'ata, mana'na, mana'ta, mana'tuma, mana'tum, mana'ti, mana'tuma, mana'tunna, mana'tu, mana'na. Masajidah diterjemahkan dengan masjid-masjid. Ini masuk jamak ya, jamak taksir. Masajidah artinya masjid-masjid. Masajidah ini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Dia adalah objek. Dan berikutnya adalah Allahi. Allahi merupakan lafdzul jalalah yang berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Dari masajida Allahi, masajidallahi,
masjid Allah. Berikutnya adalah ayyudhkaro. Ayyudhkaro artinya menyebut, terdiri dari an dan yudhkaro. An ini adalah huruf masdariyah dan dia menasobkan, sedangkan yudhkaro ini adalah fi'il mudhari mabni lil majhul. Dia mabni tetapnya atas majhul dan dia mansub karena dia didahului oleh huruf masdariyah, dalam hal ini adalah an, sehingga dia menjadi mansub. Tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Kita ingat ketika ada huruf masdar bertemu dengan fi'il, maka fi'il tersebut ditakwilkan menjadi masdar. Fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab, karena pada posisi ini dia sebagai maf'ul bih yang kedua. Kalau kita perhatikan, ayyudhkaro ini adalah fi'il mudhari yang pada saat yang sama dia majhul dan dia mansub karena dia didahului oleh huruf masdariyah. Fi'il madhinya adalah dzakaro, maka ketika kita mentasrif secara istilahi dari dzakaro, yudhkaru dzikron, dzakirun madhkurun, udhkur la tadhkur. Nah, kalau kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ketika kita tasrifnya menjadi yadhkuru yadhkurani yadhkuruna, tadhkuru tadhkurani yadhkurna, tadhkuru tadhkurani tadhkuruna, tadhkurina tadhkurani tadhkurna, adhkuru nadhkuru. Lalu bagaimana terbentuknya dari yadhkuru menjadi ayyudhkaro? Maka awalnya fi'il mudhari'nya adalah yadhkuru, terbentuk menjadi fi'il mudhari yang majhul itu adalah kaidahnya dzumma awaluhu wa futiha ma qabala akhir. Jadi didomahkan di awalnya dan difathahkan sebelum huruf terakhirnya. Maka terbentuknya dari yadhkuru menjadi yudhkaru. Karena didahului dengan an, maka menjadi yudhkaro. Berikutnya adalah fiha. Fiha diterjemahkan di dalamnya. Fiha ini adalah susunan jar majrur terdiri dari fi yang artinya di dalam dan alha yang artinya nya. Syibhul jumlah dalam hal ini adalah susunan jar majrur. Fiha tentu dia ta'aluk berkaitan makna dengan yudhkara. Berikutnya adalah ismuhu. Ismuhu nama Allah Ta'ala. Ini merupakan naibul fa'il. Dia adalah penggantinya fa'il. Sehingga kenapa harokat akhirnya adalah dhamma ismu? Karena ini adalah naibul fa'il, masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa dan tanda rofanya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya. Sedangkan alha di situ merupakan mudhafun ilaih. Berikutnya adalah wasa'a. Wasa'a artinya dan berusaha. Wa di sini adalah wawu atof. Sedangkan sa'a adalah fi'il madhi, dia kata kerja yang telah berlalu. Kalau kita perhatikan, sa'a ini tentu fi'il madhi. Maka ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il nahi, fi'il amr maupun fi'il nahinya, maka sa'a yas'a sa'yan, sa'in mas'ayun, is'a la tas'a. Maka ketika kita mentasrifnya secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, sa'a sa'aya sa'au, sa'at sa'ata sa'aina, sa'aita sa'aituma sa'aitum, sa'aiti sa'aituma sa'aitunna, sa'aitu sa'aina. Berikutnya adalah fi kharabiha, artinya merobohkannya. Tentu ini adalah susunan jar majrur terdiri dari fi dan kharabi yang
pada saat yang sama kharabi ini sebagai mudhof dan alha di situ sebagai mudhofun ilaih. Fi kharabiha ini ta'aluk, dia berkaitan makna dengan fiil sebelumnya. Berikutnya adalah ulaika, diterjemahkan mereka itu. Ulaika ini adalah isim isyarah, dia adalah kata tunjuk. Ulaika ini mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada. Karena isim isyarah adalah isim yang mabni atau tetap, tentu tanda rofanya tidak terlihat karena dia sebagai mubtada yang masuk sebagai isim-isim yang rofa. Nah, karena ulaika ini adalah mubtada, maka khobarnya siapa? Khobarnya adalah makana lahum ayyadkhuluha. Mari kita bahas satu persatu tentang komponen khobar yang dalam hal ini adalah ghairu mufrad atau bukan kalimat yang tunggal tetapi susunan sebuah kalimat. Kita mulai dari makana, artinya tidak sepatutnya. Ma di sini adalah manafiyah, dia menghilangkan atau menafikan sehingga diterjemahkan tidak. Sedangkan kana ini adalah fi'il madhi naqis, dia kata kerja lampau yang kurang atau naqis. Pembahasan kana tentu sudah sering kita sampaikan di ayat-ayat sebelumnya. Berikutnya adalah lahum. Lahum dalam hal ini adalah susunan jar majrur, dia berkaitan makna dengan khobar yang dihilangkan. Berikutnya adalah ayyadkhuluha. Ayyadkhuluha artinya masuk ke dalamnya. An di sini adalah huruf masdariyah dan dia menasobkan yadkhuluha. Yadkhulu ini adalah fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia mansub karena didahului oleh huruf masdariyah yang menasobkan dalam hal ini adalah an, dan tanda nasobnya adalah hadfun nun, dihilangkannya nun di sana, masuk dalam af'alul khamsah, fi'il yang 5 yang ketika dia mansub tanda nasobnya adalah hadfun nun dengan dihilangkannya nun. Sedangkan alha di situ merupakan mudhafun ilaih. Maka lahum ayyadkhuluha, mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya. Berikutnya adalah illa. Illa diterjemahkan kecuali. Ini merupakan adatul hasr yang mengecualikan. Khaifina dengan rasa takut. Khaifina ini adalah hal atau keadaan, tentu dia masuk dalam mansubatul asma karena hal itu masuk dalam isim-isim yang nasab. Dalam hal ini tanda nasabnya adalah ya di sana karena dia masuk dalam isim yang jamak mudzakkar salim. Berikutnya adalah lahum, bagi mereka, yang tentu saja ini adalah susunan jar majrur terdiri dari li dan alha yang ta'aluk berkaitan dengan khabar muqaddam, jadi yang dihilangkan. Karena kita paham lahum ini adalah syibhul jumlah, susunan jar majrur yang posisinya di awal kalimat, maka dia bisa dimaknai ta'aluk berkaitan makna dengan khabar muqaddam, atau secara singkat bisa disebut sebagai khobar muqaddam atau khobar yang diawalkan. Sedangkan fit dunya yang artinya di dunia ini merupakan susunan jar majrur juga terdiri dari fi dan ad-dunya, tentu ta'aluk juga dengan khobar yang dihilangkan tersebut. Hizun ini adalah isim nakirah yang jatuh setelah sibhul jumlah, maka dia disebut sebagai mubtada muakhar, awalan yang diakhirkan. Walahum fil akhirati adzabun,
ini polanya sama dengan kalimat sebelumnya, lahum fid dunya khizyun, sehingga kita sama bagaimana cara mengi'rabnya. Walahum fil akhirati adzabun, dan di akhirat mereka mendapat siksa. Azimun, yang berat. Azimun ini merupakan sifat, dia naat terhadap man'utnya, dalam hal ini adalah azabun. Karena azabun yang merupakan mubtada muakhar masuk dalam marfu'atul asma dan tanda rofa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya, maka azimun yang merupakan sifat atau naat tentu dia tabi, dia ngikut dengan azabun, sehingga harokat akhirnya adalah dhammah di bagian akhirnya. Maka secara singkat bisa kita terjemahkan, wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fi hasmuhu, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya, wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya, ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha, mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah, illa khaifina, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia mendapat kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun azimun, dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.